salaman setelah sholat fardu ini bukanlah sesuatu yang salah atau sesuatu yang dilarang atau dibid'ahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar di halaman 236 sampai 237, beliau dalam halaman ini, atau tepatnya dalam fasal tentang kesunahan musafahah atau berjabat tangan, beliau membawakan beberapa hadis. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min muslimaini yaltalqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dari dua orang muslim yang bertemu kemudian keduanya saling berjabat tangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali keduanya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka berdua berpisah. Dan juga beliau rahimahullah membawakan hadis-hadis yang lain. Kemudian di bawah hadis-hadis itu beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu penjelasan tentang masalah berjabat tangan atau salaman setelah sholat fardu. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa'lam anna hadhihi al-musafahata mustahabbatun inda kulli liqa'in. Ketahuilah sesungguhnya al-musafahah ini atau berjabatan tangan ini merupakan perkara yang dianjurkan setiap pertemuan atau setiap seorang muslim bertemu dengan saudaranya. Wa amma ma'tadahun nasu minal musafahati ba'da sholatai as-subhi wal asr. Adapun apa yang menjadi kebiasaan atau adat manusia berupa berjabatan tangan setelah sholat subuh dan sholat asar, fala aslalahu fi syar'i ala hadal wajhi, maka sesungguhnya hal ini tidak ada asalnya dalam syariat dengan bentuk seperti ini. Walakin la ba'sa bihi, akan tetapi hal ini boleh untuk dilakukan, tidak mengapa. Jadi walaupun secara khusus, secara spesifik tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan tidak ada dalil secara spesifik yang secara lugas menunjukkan kepada hal ini, yaitu salaman setelah sholat fardu, maka beliau rahimahullahu ta'ala tidak kemudian berpendapat bahwa hal ini merupakan perkara yang dilarang atau diharamkan, bukan termasuk perkara yang dibid'ahkan. Bahkan beliau mengatakan walakin la ba'sa bihi, maka hal ini tidak mengapa. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna aslal musafahati sunnatun wa qaunuhum hafadhu 'alaiha fi ba'dil ahwali wa farratu fiha fi katsirin minal ahwali aw aktsariha la yakhruju dzalikal ba'du an kaunihi minal musafahati allati warada syar'u bi asliha. Dan beliau melanjutkan, maka sesungguhnya asal musafahah, asal salaman atau berjabatan itu adalah perkara yang disunahkan. Kemudian kondisi mereka menjaga al-musafahah, menjaga berjabatan tangan itu di sebagian kondisi, atau mereka itu berlebihan di dalam sebagian kondisi dan di sebagian daripada keadaan-keadaan atau kebanyakan keadaan tertentu, itu tidak mengeluarkan sebagian itu dari kedudukannya sebagai salaman atau berjabatan tangan yang syariat telah datang menunjukkan akan asal hukum tersebut. Jadi di sini kesimpulannya bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa benar kalau salaman setelah sholat fardu itu, kalau ditanya tentang contoh dari Nabi secara spesifik, memang seperti itu tidak ada, ataupun dalil secara khusus juga tidak ada.
Akan tetapi amaliyah ini, salaman setelah sholat fardu, merupakan sesuatu yang sudah masuk dalam asal syariat, aslu syara', asal syariat, di mana asal syariat ini adalah menyunahkan salaman setelah atau ketika seorang bertemu dengan saudaranya. Nah, ketika seorang selesai sholat fardu kemudian salaman, itu sudah masuk dalam keumuman anjuran atau kesunahan salaman ketika bertemu berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib yang sudah kita baca sebelumnya. Dan ini merupakan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sehingga salaman setelah sholat fardu ini bukanlah sesuatu yang salah atau sesuatu yang dilarang atau dibid'ahkan, tetapi merupakan sesuatu yang minimal adalah boleh hukumnya, bahkan juga bisa dikatakan mustahab secara umum berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Dan ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala secara tegas menyatakan bahwa amaliyah ini tidaklah keluar dari kesunahan salaman yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i secara umum. Pelajarannya di sini bahwa tidak setiap amaliyah itu membutuhkan dalil secara spesifik atau contoh spesifik dari Nabi Muhammad SAW, karena di sana masih ada dalil umum yang bisa dijadikan dalil ya untuk menetapkan satu amalan, ya sebagaimana yang sudah disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita jangan terburu-buru untuk menghakimi satu amalan itu bid'ah atau yang sejenisnya. Nah, ternyata bagaimana kita lihat sekali per Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala saja itu menjelaskan seperti ini, bahwa itu bukanlah termasuk bid'ah, bahkan termasuk sesuatu yang dianjurkan, dan tidak keluar dari kesunahan berjabatan tangan secara umum yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sebagiannya atau salah satunya tadi sudah kita bacakan. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyimpulkan hukum salaman setelah sholat fardu itu adalah sesuatu yang minimal dibolehkan, walaupun tidak ada contoh dan dalil secara spesifik untuk hal ini. Dan ini sebagai tambahan bukti dan keterangan yang sudah sering kita sampaikan, bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah menunjukkan sesuatu itu terlarang, sebab sesuatu itu bisa jadi ditunjukkan oleh dalil umum dan perbuatan itu tidak keluar dari dalil umum itu, sudah di bawah naungan dalil umum, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya tadi. Dan ini menjadi bukti juga bahwasanya contoh dari Nabi itu bukanlah satu-satunya dalil, karena dalil itu satu kata yang di dalamnya terdapat berbagai komponen, tidak hanya contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi itu hanya sebagai sebagian dalil, bahkan itu kalau diteliti sesuatu yang dilakukan Nabi SAW itu sendiri belum tentu menjadi sesuatu yang boleh kita amalkan. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa amaliyah manusia, kaum muslimin yang salaman setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak keluar dari aslu sunnah, asal hukum hal itu sebagai sesuatu yang sunnah, karena ini sudah dinaungi oleh dalil umum atau bisa dikatakan dalil yang sifatnya mutlak dalam beberapa dalil yang sudah kita sebutkan tadi, atau dalil dari sahabat Al-Bara' bin Azib tadi. Sifat dalilnya itu adalah mutlak. Mutlak dalam arti tidak dibatasi oleh tempat tertentu, oleh waktu tertentu, oleh kondisi tertentu, dan oleh tata cara tertentu. Hanya Rasulullah SAW memberikan irsyad, memberikan bimbingan bahwasanya dianjurkan ketika seorang bertemu itu untuk salaman, untuk musafahah. Nah, kita ingat kembali bahwa ada satu kaidah di kalangan para ulama, bahwa al-amru al-mutlaqu yu'malu ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yuqayyiduh. Bahwa dalil yang mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya selama belum ada dalil yang membatasi dalil mutlak itu. Nah, seorang yang salaman setelah sholat fardu
itu sudah mengamalkan dalil mutlak yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi. Jadi itu sudah dalam lingkup dalil. Jadi bisa dikatakan salam sholat fardu itu sudah berdasarkan dalil dari tinjauan yang sudah kita jelaskan ini. Dan sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan itu tidak menunjukkan kemudian sesuatu itu terlarang untuk dilakukan. Kaidah yang masyhurah, ma'rufah di kalangan para ulama, bahwasanya tarkun Nabi SAW fi'lan minal af'al la yadullu ala man'ihi, bahwa ketika Rasulullah SAW meninggalkan satu perbuatan itu tidak menunjukkan kemudian bahwa perbuatan itu merupakan sesuatu yang dilarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Al-Imam Abu Muhammad Abdussalam rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaid, misalnya Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu taala, di mana Imam Izzuddin bin Abdissalam seorang ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa al-bid'ah, bahwa bid'ah itu ada khamsatu aqsam, ada 5 jenis. Yang pertama wajibah, wajib. Yang kedua muharramah, haram. Yang ketiga makruhah, makruh. Yang keempat mustahabbah, dianjurkan. Dan yang kelima mubahah, hukumnya boleh. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam melanjutkan, qala wa min amthilatil bid'ahil mubahati, dan termasuk bid'ah yang hukumnya mubah itu adalah al-musafahatu aqabas subhi wal asr wallahu alam. Contohnya adalah salaman setelah sholat subuh dan sholat asar, wallahu a'lam. Artinya di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah salaman setelah sholat fardu itu sudah kita tegaskan tadi, sudah berdasarkan kepada dalil dan metodologinya, pengambilan kesimpulannya itu sudah kita jelaskan juga. Kemudian sudah kita rujuk kepada pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang mujtahid, seorang ulama yang memang punya kapasitas dan punya hak untuk berbicara dan menyimpulkan hukum-hukum agama karena levelnya sebagai seorang mujtahid. Kemudian juga kita nukil ucapan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang juga sudah menjelaskan akan kebolehan hal ini. Artinya apa yang diamalkan kaum muslimin saat ini atau sejak dulu sampai hari ini itu bukan sesuatu yang salah, sudah berdasarkan dalil, sudah merujuk kepada para ulama yang punya kapasitas untuk itu, apalagi para ulama-ulama yang sudah mencapai derajat ahli ijtihad dan sudah mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ahli dzikir kepada kalian jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini adalah masalah yang ringan, sebenarnya masalah khilafiyah ijtihadiyah. Jika Anda termasuk orang yang tidak mengamalkan ini, tidak masalah, asal Anda bisa menghargai kaum muslimin yang mengamalkannya, berlapang dada dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti menyalahkan, membid'ahkan atau menyesatkan. Paling tidak ketika Anda tidak mengamalkan hal ini, cukup bagi Anda untuk menjadikan itu sebagai pendapat pribadi dan sisanya menghargai dan menghormati orang lain.